Nah, ini yang viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas 2A akan membahas materi tentang perkembangan pendidikan. So, happy watching! Bagian A sampai C yaitu pertumbuhan fisik pada masa kanak-kanak awal melibatkan peningkatan tinggi dan berat badan yang berlangsung lebih lambat dari bayi daripada masa bayi. Anak-anak pada tahap ini mengalami perubahan postur tubuh dengan perut yang rata dan dada yang lebih bidang, dan lengan serta kaki yang lebih panjang. Tulang dan otot anak mengeras dan perkembangan, sehingga mereka menjadi lebih kuat meskipun tampak lebih kurus. Perkembangan motorik pada masa ini memungkinkan anak-anak untuk mempelajari keterampilan tangan dan kaki dengan cepat. Mereka mampu melakukan aktivitas seperti mandi, berpakaian sendiri, mengikat tali sepatu, dan bahkan melempar serta menangkap bola. Keterampilan kaki seperti melompat, berlari, memanjat, dan berenang juga mulai berkembang. Implikasi pada pendidikan melibatkan perhatian terhadap keseimbangan gizi anak, serta pelatihan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari seperti berpakaian dan mandi. Anak-anak juga perlu dilatih menggunakan alat tulis dan bermain permainan yang merangsang perkembangan motorik mereka, seperti bersepeda roda 3 dan bermain bola. Yang kedua yaitu pengembangan intelektual pada masa kanak-kanak awal. A. Pengembangan kognisi, masa di mana anak berpikir konvergen menuju ke suatu jawaban yang paling mungkin dan paling benar terhadap suatu persoalan. Hal ini diistilahkan sebagai praoperasional, menunjukkan pada pengertian belum matangnya cara kerja pikiran. Pemikiran pada tahap praoperasional masih kacau dan belum terorganisasi dengan baik, yang sering dikatakan anak belum mampu menguasai operasi mental secara logis. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. A. Anak mulai menguasai fungsi simbiolis. B. Terjadi tingkah laku imitasi, contohnya anak suka melakukan peniruan besar-besaran. C. Cara berpikir anak egosentris, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif atau sudut pandang seseorang dengan perspektif orang lain. E. Berpikir tidak dapat dibalik, operasi logis pada anak masa ini belum dapat dibalik. F. Berpikir terarah statis, artinya dalam berpikir anak tidak pernah memperhatikan dinamika prosesnya terjadinya sesuatu. Dari ciri-ciri berpikir yang sudah diuraikan tersebut, menunjukkan bahwa cara berpikir anak masih banyak kekurangannya. B. Perkembangan bahasa dan bicara. Perkembangan bahasa anak mempengaruhi imitasi. Jika bila tidak ada yang ditiru atau diimitasi, maka tidak ada input pengembangan bahasa. Selain itu, perlu adanya respon dari keliling, yakni dari orang-orang yang di sekitar anak untuk menanggapi tingkah laku anak. Perkembangan bahasa membutuhkan stimulasi dari luar yang termasuk di sini adalah modeling. Dengan modeling, anak dapat belajar bahasa dari model-model yang ada di dekatnya. Dan model yang paling mudah untuk ditiru adalah orang-orang terdekat anak atau significant person. Pentingnya peran bermain dalam perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak pada masa kanak-kanak awal adalah periode yang sangat penting. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah perkembangan kognitif, bahasa, sosial, dan emosional anak. Dalam perkembangan kognisi, anak perlu mendorong kolaborasi antara anak dengan orang dewasa atau anak yang lebih tua untuk merangsang perkembangan kognisinya. Hal ini karena pada masa ini kognisi anak belum terorganisasi dengan baik, sehingga melalui kolaborasi dengan orang lain, pengetahuan yang diperoleh akan lebih mudah diserap. Perkembangan sosial emosial anak juga perlu diperhatikan. Selama masa prasekolah, anak mulai menjalin hubungan dengan orang di luar keluarga. Permainan sosial seperti bermain bersama anak lain atau bermain sosiodrama menjadi penting dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional anak.
Anak prasekolah juga mulai mengembangkan otonomi dan inisiatif. Mereka belajar untuk memperhatikan kebutuhan orang lain dan bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita perlu mendorong anak untuk menggunakan inisiatif mereka dalam kegiatan sehari-hari. Dengan memahami pentingnya peran bermain dalam perkembangan anak usia dini, kita sebagai pendidik dan orang tua dapat memberikan dukungan yang tepat untuk memastikan anak-anak berkembang secara optimal. Selanjutnya, pengembangan perasaan tentang diri dan implikasinya pada pendidikan. Perkembangan self-concept pada anak prasekolah terjadi melalui interaksi sosial yang mencakup pemahaman terhadap diri fisik dan inner self seperti pikiran dan imajinasi pribadi. Self-concept ini berkaitan dengan pengembangan atau self-esteem yang melibatkan evaluasi nilai diri dalam berbagai aspek. Anak dengan self-esteem positif cenderung memiliki keyakinan dan kemandirian, sedangkan yang negatif cenderung ragu-ragu dan bergantung pada orang lain. Tugas orang dewasa, termasuk pendidik, adalah membantu anak mengembangkan self-esteem yang realistis dengan memberikan umpan balik yang proporsional terhadap prestasi dan kesalahan mereka tanpa memberikan pujian berlebihan. Hubungan dengan teman sebaya juga mempengaruhi perkembangan anak. Anak yang populer umumnya memiliki keterampilan sosial yang baik dan terlibat dalam interaksi yang kompleks, sementara yang ditolak belakang memiliki keterampilan sosial yang kurang dan interaksi yang sederhana. Pendidik dapat membantu anak yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman sebayanya dengan memberikan contoh bagaimana cara berpartisipasi dan bergabung dalam kelompok. Konflik sosial juga merupakan bagian dari interaksi sosial anak. Jika anak tidak mampu mengatasi konflik secara verbal, maka mereka mungkin akan menggunakan kekerasan fisik. Pendidik memiliki peran penting dalam membantu anak mengungkapkan perasaan mereka secara verbal dan mengatasi konflik sosial dengan cara yang positif dan mendidik. Perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak awal pada bagian poin F, yaitu perilaku prososial dan implikasinya pada pendidikan. Peserta didik yang sering menunjukkan sikap agresif perlu diberikan model perilaku prososial. Sebagai pendidik, harus memahami kemampuan tersebut untuk memprediksikan dan menjelaskan perilaku orang dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda. Lalu bagian G, ketakutan-ketakutan anak beserta implikasinya pada pendidikan. Anak kecil mampu mengekspresikan berbagai emosi sejak dini, termasuk senang, marah, bahagia, susah, dan takut. Di masa prasekolah, mereka mengalami emosi tambahan seperti malu, rasa bersalah, dan bangga. Sambil belajar cara mengendalikannya, anak mulai menggunakan bahasa untuk menyebutkan emosi yang dirasakan, seperti mengatakan saya takut, dan sebagainya. Pendidik dapat membantu anak mengendalikan emosinya dengan mendiskusikan strategi mengatasi situasi yang menakutkan atau mengkhawatirkan, seperti pergi ke rumah sakit atau sekolah, serta membicarakan ketakutan yang dirasakan anak dan memberikan rasa aman pada anak. Lalu pada bagian H, pemahaman gender dan implikasinya di bidang pendidikan. Pada usia 2 tahun, anak mulai menggunakan istilah gender dan menunjukkan preferensi pada mainan sesuai jenis kelamin, dan saat mendekati usia prasekolah, mereka mulai menerapkan hukum gender yang sering mencerminkan stereotip. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini memiliki peran penting dalam membantu anak mengembangkan kesadaran gender dan menghindari stereotip, serta mendorong partisipasi dalam pengalaman lintas gender. Perkembangan moral pada masa kanak-kanak dan implikasinya pada pendidikan. Melalui interaksi dengan orang lain, anak akan belajar mengembangkan sejumlah pemahaman sosial. Anak akan berinteraksi dengan konsep keadilan seperti kejujuran, kebaikan, dan kewajiban. Para pendidik dapat membantu mengembangkan pemahaman sosial anak dengan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal, yaitu 1. Belajar perbedaan dan aturan-aturan jenis kelamin. Yang kedua, kontak perasaan dengan keluarga atau orang terdekatnya. Yang ketiga, membentuk realitas sederhana. Yang keempat, belajar apa yang benar dan apa yang salah. Implikasi tugas perkembangan dan pendidikan. Dalam mengenal perbedaan kelamin, anak harus diajarkan berperilaku dalam batas-batas yang disetujui masyarakat berdasarkan jenis kelaminnya. Yang kedua, dalam membentuk perilaku yang baik, anak perlu diajarkan cara meminta maaf, berterima kasih, dan meminta tolong.
Lalu yang terakhir, dalam membentuk cara berpikirnya, anak perlu diajarkan konsep sederhana realitas alam, seperti benda hidup dan benda mati, bagaimana cara mereka bekerja dan bagaimana mereka berfungsi.